Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja. Diam dulu. Bo, ibu biasanya receh, beneran kemarin sih. Sian bapak-bapak. Diam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ad-dina hudan lil 'alamin wa rahmatan lil 'alamin wa arsala rasulahu Muhammadan al-hadi ila siratil mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka ya jal jalali wal ikram. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Amma ba'd, Sadatil habaib al-afadil, wabil khusus guru kita yang insyaallah dalam perjalanan Sayyidil Ustaz Al-Habib Ali bin Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sedaf, juga guru kita Sayyidil Ustaz Al-Habib Abu Bakar bin Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Asgaf, guru kita yang insyaallah juga akan menyampaikan tausiahnya pada pagi menjelang siang ini, yaitu Kiai Haji Ainul Yakin bin Kiai Haji Abdullah Syafir. Para asatidz yang saya hormati, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Aparatur pemerintah baik sipil, Polri dan TNI yang saya hormati, jamaah Haflah Dzikr Maulidin Rasul, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa manggung. Ini mah pakai lemahnya kan kalau kita ya. Ini mah namanya juga, kalau saya mah bukan profesional, amatiran gitu. Kalau bapak melihat TV ada main apa pertandingan tinju, yang amatir dulu naik, nanti yang profesionalnya belakangan. Mudah-mudahan yang amatir bisa menjadi profesional. Amin. Amin. Ya Rabbal. Begitu kata Pak RW Bandung mah. Kali aja besok saya boleh beliau diundang juga semua. Sampai ya. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan yang paling baik ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam. Kenapa kita memperingati setiap tahun? Ketika masuk Rabiul Awal, kita memperingati Maulid dari hari atau tanggal pertama, bahkan sampai mau dekat puasa, nggak berhenti. Maulid sana, maulid sini, alhamdulillah. Jadi kiai, jadi ustaz mah, ya kantongnya tebel, pulangnya pada bawa. Ya kali kalau panitia ingat gitu misalnya. Kenapa jamaah rahimakumullah, ada apa di balik itu semua? Kenapa kita harus memeriahkannya dengan semeriah mungkin, dari masjid, musola, majlis taklim, yayasan-yayasan pendidikan, semua pasti.
Hari ini aja berbarengan. Saya pilih yang terdekat. Banyak barengan di jamaah rahimakumullah. Pas tanggal 12, ada yang bilang 12 sekarang, ada yang bilang 12 besok. Saya ada undangan yang lain, saya ambil yang dekat. Karena undangan lain mau kagak undang saya. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'di tafarraqan mas'ud. Ya Allah, berikan kumpulnya kami, ya Allah, karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berikanlah rahmat kepada kita, ya Allah, kepada kami, ya Allah. Berikan rahmat kepada kami, ya Allah, ya Arhamar Rahim. Karenanya jamaah rahimahullah, tadi saya bacakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Adik kau baca Allah, yang saya baca. Jamaah rahimahullah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sembari nunggu guru-guru kita yang lainnya, saya ingin sedikit menyampaikan kembali kepada niat kita untuk menghadiri daripada peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengenang, mengingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanul khalq, paling sebaik-baiknya makhluk, lahu syama'il, mempunyai berbagai macam sifat-sifat perilaku yang tidak bisa dimiliki oleh kita manusia, nggak bisa ditiru. Kita hanya bisa mengikuti beliau adalah dengan ittiba wal iqtida. Ittiba, mengikuti apa yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi dengan menjalankan syariat. Iqtida, dengan bagaimana kita mengikuti perilaku daripada Rasulullah, akhlaknya, ucapannya, gerak-gerik langkahnya, yaitu sunnah daripada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi. Dua aja nih. Ya, kalau bicara soal kelahiran mah, di mana Rasulullah lahir, kapan Rasulullah lahir, kagak mungkin kita sebagai umat ini kagak tahu. Benar? Lahirnya di mana, Pak? Oh, lahirnya di mana, Bro? Kagak dijawab satu orang biasanya. Lahirnya di mana? Weh, gaya. Kapan? Tentunya kita mengetahui 12 Februari. Apa cukup kita tahu dengan tempat dan dengan waktu? Ada maulid, ada maulud. Dia mau dipakai maulid kayak pakai maulud, contohnya maulid, orangnya mauludnya yang dilahirkannya berarti beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang kita ambil dari apa yang Rasulullah utus beliau untuk apa? Pertama adalah rahmatan lil alamin. Yuk. Rahmat semesta alam. Para mufassir menafsirkan kata rahmatan lil alamin, Rasulullah nggak punya hak memberikan rahmat. Rahmat itu rahmatun minallah. Rahmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah katakan wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin? Berarti Rasulullah membawa rahmat, membawa misi yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW untuk memberikan pencerahan kepada umat, kepada bangsa, kepada dunia semesta. Alhamdulillah, kita dicerahkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin kalau kita bukan karena Rasulullah, tentunya mungkin hidup kita, alhamdulillah, mungkin masih ada di dalam masyarakat dunia terbelakang. Wah, nggak bisa begitu kan sekarang jalan modern. Ayo, kalau kita membahas kemodernan, modern agama Islam atau modern agama-agama yang dianut oleh orang non-Muslim. Ya, karena Islam adalah dinun
aqlariyatun mulaimun likulli sya'bin wa qabilin. Agama Islam adalah agama rasional, mulaim, yang bisa diterima oleh suku bangsa manapun. Itulah kelebihannya daripada agama risalah yang dibawa oleh baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya serius sedikit, gitu. Ya. Kenapa? Mengingatkan kepada kita bukan sekedar wah, bukan sekedar oyak-oyak, bukan sekedar menghambur-hamburkan uang dengan dalih untuk memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lebih daripada itu adalah bagaimana al-yaqzah, artinya memberikan kesadaran pada ruh kita, jiwa kita. Tadi pagi saya mengisi di Asli Permai, ada orang yang nanya tentang jiwa, kesadaran jiwa itu bagaimana. Ya saya jawab apa saya yang bisa. Ya lagi ngobrol-ngobrol sembari ngopi, sembari teh gitu, setelah selesai taklim. Ini yaqzah. Yaqzah itu kalau bahasa kerennya ya kesadaran diri kita Allah bangkitkan melalui baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati kita dibersihkan, hati kita disucikan dengan sebab rahmatan lil alamin. Itulah yang namanya rahmat yang Allah berikan kepada Nabi. Kalau bahasa kasarnya nih, bahasa orang Citayam, bahasa orang Bambon, Muhammad. Kalau kita ngomong Muhammad, songong, songong masa makin namanya. Itu Muhammad yang diutus. Kalau lu pengen manggil lurah aja manggil bapak, ya, betul. Manggil camat juga manggil bapak, nggak panggil namanya. Masa kira Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan rahmat semesta alam ini manggilnya begitu. Tapi kita bangga, insya Allah orang ahlu sunnah wal jamaah senantiasa mengagumi baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak menyebut Nabi lihat di Al-Quran. Allah Ta'ala senantiasa memanggil daripada para anbiyanya dengan namanya. Ya Adam uskun, ya Nuh, ya Shu'aib, ya Musa. Enggak ada yang dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan kedudukannya sebagai Nabi, dengan labelnya Nabi, enggak ada. Tapi baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menyebutnya ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul. Allah mengagumkan jamaah. Lalu kenapa kita menyebutnya dengan nama beliau? Dan selalu nama beliau sekalipun disebut oleh Allah pasti kedudukannya sebagai Rasul di bawah. Benar nggak? Betul nggak? Ya. Disebut namanya didampingi dengan kedudukannya sebagai seorang Rasul. Mana itu? Muhammadur Rasulullah. Tadi Rasulullah SAW bakhilun, pelit, medit. Siapa? Idza dzukira rasmi wa lam yusalli alaihi. Ketika namaku disebut tapi nggak membaca sholawat, bukan di sini, di sono, di pojokan. Muhammadur Rasulullah. Kudu baik diajarin. Jadi Allah Ta'ala menyebut Nabi kita dari Nabi Muhammad disambung dengan kalimat sebagai apa posisi beliau sebagai seorang Rasul. Istimewa. Masya Allah. Maka rugi kita yang menyatakan diri kita cinta kepada Rasulullah. Jawab.
Tadi mungkin diawali dengan membaca Simtudurot. Sebelum membaca Simtudurotnya, kata yang membacanya, yang membawanya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Siapa yang ala nabi? Siapa ala nabi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ala nabi, kepada nabi Allah menyatakan di dalam Al-Quran yusalluna. Ini kalimatnya namanya kalau anak santri pikirnya di ilmu dorek. Yusalluna artinya dawamus salah, laisa fihi zamanun wala makanun. Nggak ada waktu, nggak ada tempat di mana kita selalu membaca selawat nggak pakai wudhu seperti kita baca Quran. Lu mau tidur kayak, mau duduk kayak, lagi diri kayak, asal jangan di WC. Ngapain? Baca selawat. Yusalluna, senantiasa Allah dan para malaikatnya membaca selawat apa? Mencurahkan rahmat kepada Rasulullah. Kan kita aja ya ayyuhalladzina amanu shallu, kita yang diperintahkan baca selawat karena selawatnya Allah rahmat kepada Nabi, yang rahmat itu suruh sebabkan oleh Allah rahmatan lil alamin. Ini namanya ngaji, Pak. Saya makan kagak biasa ceramah, biasa juga ngaji. Maka pada pagi hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu saya ajiin. Mau Pak? Mau diajiin? Jadi pagi ini bapak-bapak dan ibu-ibu saya enak baik, gue masih hidup udah diajiin. Iya kalau bahasa kita, kalau orang meninggal digituin ya Pak ya Bu ya. Nah, udah ajiin tuh baca Yasin. Baca Yasin juga ingat kepada Rasulullah. Betul? Salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin. Di dalam Al-Quran ada surah Toha, di dalam Al-Quran ada surah Yasin. Toha ismur Rasul, Yasin ismur Rasul. Dulu waktu saya kecil sering dengar tuh para ustadz, para mu'alim, para guru ketika mimpin Yasin, Yasin sallallahu alaihi wasallam. Benar. Lagi nyebut nama Rasulullah, tapi bukan situ rupanya. Gak bisa itu nama-namain Quran namanya. Yasin, orang dulu, karena mungkin sampai di situ. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Benar nggak? Benar. Jadi ketika kita nyebut tadi salatullah, salamullah ala Toha, kita berselawat, memberikan salam ala Toha, terhadap Toha siapa? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ala Yasin, siapa Yasin? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap, Rasulullah itu namanya 325 nama. Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani dalam Tafsirul Qur'an menulis syair dengan nama-nama beliau Rasulullah SAW. Saya hitung 325 nama. Subhanallah, Toha, Mustafa, itu yang saya sebut ya. Maka kalau kita berselawat jamaah rahimakumullah, satu, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Maka Allah pun akan menurunkan selawatnya kepada kita, bukan Allah berselawat kepada kita. Sebagaimana Allahumma sholli wa sallim ala mahfud. Karena Allah membaca selawat kepada Nabi, maka orang yang berselawat kepada Rasulullah, Allah dan malaikat baca selawat. Apa selawatullah ala ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selawatnya apa? Rahmat, insyaallah,
dengan sebab rahmatan lil alamin. Kita berselawat kepada Rasulullah, semua kita mendapatkan rahmat dari Allah. Itulah jawaban ketika kita berselawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah membaca selawat kepada umat Nabi Muhammad, yakni dengan menurunkan rahmatnya. Satu, alhamdulillah, Allah turunkan rahmat di tempat ini. Amin. Orang lain nguber rahmat itu susah. Kenapa? Ada yang kagak iyang. Tahu iyang Pak? Masa kita ini saya pasti jamaah juga orang Raga Jaya, kebanyakan masa kagak tawar iyang. Ustaz Syafi'i apa iyang gitu? Kagak open. Bosan banget dia tahu mulai dulu begitu dimintain biaya, boro-boro buat mulai buat rumah gua udah ada, udah listrik gua dibayar, udah pada hari bulan ini dekat banget sama bayar angsuran, belum begini belum begitu, ini juga udah kadang begitu Mas Stalin ibu-ibu, kadang-kadang kalau bilang mulai setiap tahun mau tahu itu nyari baju, bikin baju seragam. Lo kelihatan lo ibu-ibu kalau pakai seragam, orang sini apa orang mana tuh datang rombongannya? Tadi ada yang pakai bajunya pada keren-keren, saya lihat di jalanan. Betul. Kenapa itu? Karena memang ulama menyampaikan pertama, ketika haflatu bidzikri maulidi Rasul, kalau dibaca dalam kitab hafla lailatul dzikri maulidi Rasul, haflah malam memperingati maulidnya Rasulullah SAW, kita diperintahkan oleh para ulama salafus saleh terdahulu. Pertama, memakai baju yang paling bagus yang kita punya. Dan harga 150-an juga namanya baju paling bagus. Ya Pak. Sekarang kita masuk sini, insya Allah. Saya juga saling belum lama nih ada yang bagi orang pulang umroh asli loh. Dipakai maulid. Alhamdulillah. Kemudian apa? Berwangi-wangian, pakai wangi-wangi. Alhamdulillah nggak pakai minyak wangi, ada bubur tuh di depan tuh, ya depan babil. Ada, karena dulu kan pakai standi ya. Wah sekarang masih kasih antik-antik, pakai apa? Dupatnya, masya Allah, udah kayak di Madinah, di Masjidul Haq ini udah kayak di Masjidil Haram. Wah, wangi. Alhamdulillah. Ngapa wangi? Karena mencintai baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiganya, orang yang mencintai Rasul dan ia mau hendak memperingati maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yatasaddaq, sedekah. Kali sendirian mas kagak kuat, kagak mampu, emang kagak gablok. Gini. Kagak punya ya urunan. Ini kalau dikasihnya sama ketua DKM masih deruhat, Ustaz Anda Suhanda seumpamanya di sendirian, mabuk beliau, ya nggak sanggup, maka keluarganya. Saya kepengennya itu tadi dari mulai, udah kalau udah mulai kasih jamaah rahimahullah antara panitia dan membawa acara, berarti saya memang disuruh turun. Udah disampaikan. Jadi kalau kita bersedekah, insya Allah Allah akan balas berlipat ganda. Tujuannya adalah ijlalan wa takriman li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengagungkan, kita memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan ganti rezeki kita akan mudha'af, berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Karena masih banyak di belakang saya, dari sekian saya yang membuka mukadimah maulid pada pagi hari ini. Ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, mohon dibukakan pintu maaf dan suasana buruk dari nafsu diri saya. Ada baiknya dan merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.